Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sungguh apa yang disampaikan oleh Anton merupakan suatu pelajaran terbuka. Awak dhewe itu awak dhewe nek kelakuane wong Yahudi, wong Israel karena sampai kita coba bayangkan dalam perang kemarin 15.000 lebih anak-anak telah menjadi bangsa tanpa kemanusiaan itu. Ya Pak Yusuf ya, kita oh kata Pak Yusuf hampir mencapai 30.000. Mereka tidak punya kemanusiaan begitu. Pokoknya orang Palestina sikat, ya, disikat. Itulah gambaran bahasa. Ya, itu berarti. Itu berarti toh. Awak itu seneng, ngaji, jadi apa? Itu tak kopi. Kopi dan Disuruh ekspor rondo. Hah? Disuruh ekspor rondo di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merespon ayat 62 yang bunyi, sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in atau penyembah langit, penyembah bintang, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini sering digunakan oleh kaum Nasrani untuk menarik kaum Muslim, kaum orang Islam. Saya sendiri melihat, ya, lihat orang mereka berkata begitu, menarik orang Islam. Ini loh, orang Nasrani itu juga mendapat ampunan, diberikan yang terakhir diberikan kenikmatan, tidak bersedih hati, diberikan surga. Nah, padahal sesungguhnya orang-orang yang demikian ini, orang-orang tiga kelompok tadi kan kelompok zaman Nabi Musa yang sudah imannya sudah hijrah mengikuti Nabi Musa. Tapi ini kan nggak ada penjelasan. Secara umum orang-orang akan yang tidak tahu penjelasannya ya akan menyatakan, oh berarti iya ya Nasrani Yahudi itu yang kalau itu yang penting beriman, aku tetap Nasrani, tetap Yahudi akan mendapat ampunan dan mendapat itu tempat yang indah di sisi Allah. Nah, saya di sini bukan bertanya, tapi sebenarnya ingin mengajak, menghimbau teman-teman, apabila ada godaan setan yang terkutuk dari kaum Nasrani yang memakai ayat ini untuk menarik ke agama mereka, kita harus bisa menjawab bahwa ini kelompok zaman Nabi Musa yang orang-orang yang sudah hijrah iman kepada Tuhan Nabi Musa. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya mau tanya tentang perjanjian itu, Pak. Ini perjanjian itu sama beratnya, betul-betul berat seperti yang telah disampaikan Pak Bambang Guritno. Yang mau saya tanyakan itu dalam surat An-Nisa surah keempat ayat 21 tentang perjanjian pernikahan suami istri. Itu dalam seiring perjalanan waktu pastikan ada suatu permasalahan sehingga terjadi sesuatu yang
itu seseorang itu harus mengambil suatu keputusan, misalnya entah itu bercerai ataupun nikah siri atau gimana, itu tuh terus menurut pandangan Pak Ustadz itu apakah itu juga sama, benar-benar sama ingkarnya itu juga sama Bani Israel itu karena kalau Bani Israel kan suatu kenikmatan yang besar dari Allah, ini juga kenikmatan Allah yang berikan itu pasangan apa tuh memberikan jodoh pada seseorang, nih jodohmu, terus akhirnya berpisah, itu terus menjadi itu memang benar-benar jadi jodoh atau menjadi gimana ini Pak menurut pandangan Pak Babang Guritno? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu alaihi. Terima kasih atas keterangannya Ustaz Babang. Dalam hal ini kita mencermati bahwa Nabi Musa alaihissalam mendapat kitab yang untuk disampaikan umat Taurat, namun memang berat ya untuk menyampaikan pada umat itu, banyak godaannya, rintangannya. Nah ini ujian juga bagi umatnya, ditinggal delok wewes murtad itu ya. Nah ini untuk pelajaran bagi kita. Jadi kita harus benar-benar menjaga, merawat, ya, memupuk iman kita, keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun diiming-imingi ini dan itu dunia sifatnya hanya sementara. Hidup di dunia sebentar saja. Jadi hidup dunia itu hanya sebentar saja. Ya. Kalau kita voting dulu, barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara, diperbudak dunia sepanjang masa. Jadi dengan syair-syair ini tidak salah dari Hakim, kita bisa merenung, kita bisa ya sejenak ya berpikir, ingat kepada Allah. Memang benar-benar hidup itu sebenar hidup yang sebenarnya adalah di akhirat nanti. Jadi dunia sifatnya sementara, ojo diboti banget ngeboti akhirat, rekoso kaya apa, panggilan kaya apa. Ini Allah kalau memberi kekuatan, itulah haula wala quwata illa billahil azim. Niat nama itu kita kukuhkan ya, supaya kita senantiasa mendapat jalan yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan pernyataan atau motivasi ya, yang dari Bu Ida ayat 62. Memang betul sekali. Saya tuh punya kolega itu banyak pendeta, ya, pendeta, dan mereka akrab dengan saya sehingga kadang-kadang tukar pikiran. Diantaranya ya ayat 62 tadi itu. Dia suka dengan agama Islam karena kami pun terampuni gitu kan. Itu pendeta itu punya jamaah banyak. Tapi saya juga jelaskan bahwa yang diampuni itu Pak adalah yang beragama Nasrani tapi bertobat dan masuk Islam. Passwordnya syahadat dan kalimat tauhid la ilaha illallah itu yang diampuni. Kalau nanti saya meninggal tidak merubah tauhid, ya nggak diampuni gitu. Oh begitu Pak. Terjadilah sedikit perdebatan dengan teman saya pendeta. Rumahnya nggak jauh dari sini, sekitar letter S itu ya, letter S ya, itu pendeta teman saya. Itu ya, jadi kita harus hati-hati, pesan dari Burah tadi, kita hati-hati agar waspada terhadap ceramah-ceramah model seperti itu ya. Kita yang paham,
tafsir ini kita memahamkan agar diri kita paham dan jangan sampai kita lena terhadap suara-suara dari pastor dan pendeta yang mengajak ke agama mereka. Bu Mutia, perjanjian berat nikah ayat 21 dari Anissa itu demikian. Jadi kalau kita bicara panjang lebar itu adalah ke dalil munakahat namanya. Munakahat nanti Bu baca pernah saya terangkan bolak-balik di terdahulu. Dalil munakahat itu dalil yang berhubungan antara suami dan istri. Baik itu masalah warisan, harta waris, nikah dengan anak berapa macam-macam, istri meninggal atau suami meninggal, harta borong bini, itu diterangkan di hukum munakahat. Ya. Tetapi intinya bahwa nikah itu termasuk misakon ghalidha, ya. Sama juga ketika manusia dipilih Allah sudah menjadi nabi dan rasul. Sama juga sumpahnya Bani Israel ketika terbebas dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Itu disumpah berat itu. Maka jangan sampai kita ini melanggar sumpah berat. Kalau munakahat mengatur nikah, cerai, pure itu ada aturan semua itu ya. Jadi tidak mungkin saya terangkan panjang lebar di sini karena ini mungkin nanti khusus kalau dikasihannya Ibu Eni itu khusus wanita itu lengkap untuk kasihannya termasuk munakahat, tafsir, isma macam-macam ya, banyak termasuk tajwid, baca itu ada semuanya. Ya. Itu Bu Muda ya, dulu Bu Muda masuk tapi sekarang keluar di grupnya Bu Eni ya, nanti kita bisa rembukan Bu Eni masuk lagi gitu, tapi monggo silakan ya nanti pilih. Yang ketiga dari Ibu tadi hidup dunia sementara, itu kan kemarin saya tulis di kultum pagi ya bahwa adunya darul amal, dunia tempatnya orang beramal, wal akhirah darul imtihan atau darul jaya, wal akhirah darul jaya atau darul imtihan. Jaya itu berarti dunia ini menanam apa, nanti panennya nih akhirat. Panennya ada dua, panennya di neraka atau panen di surga. Itu darul jaya. Sekarang darul imtihan itu sama dengan cobaan, ujian. Orang diuji, dicoba. Dengan sakit dia sabar tidak, dengan harta yang melimpah dia sabar tidak, dengan kemiskinan dia sabar tidak, ya, dengan masalah-masalah yang menghantui yang selalu ada sabar tidak. Bagikan Nabi siapa? Ayub alaihissalam, ya, itu sabarnya berdamai. Nah kita bisa seperti itu. Jangan itu urusan pilpres saja kalau nggak sabar, ya. Sampai satu jengkel kesal sebagai pembimbing di grup ini. Satu. Semoga tidak menjadi selisih paham, ya. Rame-rame tapi hatinya sama, ya. Tetap kembali pada ajaran Anissa 59, yaitu taat kepada Allah, Rasul dan para uli amri minkum. Itu pesan saya. Nah, saya sih punya pilihan tapi saya tidak fanatik, artinya ya kembali kepada tadi ayat Anissa 59, wa atu Rasul wa uli amrikum. Meskipun uli amrikum itu enggak benar, akalnya enggak beres, mimpinya serabutan ngawur, didikte macam-macam, itu ya Allah yang membalas, yang menghukum, Allah akan menghukumnya. Dongkol ya dongkol, tapi kita harus sabar, sabar ya, sabar, ya gitu. Maka sekali lagi melalui forum ini agar perbanyak gunakan WA kita ini untuk sharing-sharing yang lebih positif untuk atau tidak memeruncing suasana politik dalam keagamaan kita ini ya, agar kita lebih tonton kata raharjo hati kita ini ya. Nah, itu yang maksud saya seperti itu, sehingga kembali pada ajaran agama yang betul ya. Saling mengingatkan itu wajib, tapi kalau saling udal-udal kemudian wakil uang diudal-udal macam-macam itu nanti kita jadi dosa. Nah, dosanya yang baca dosa jariah ya. Itu jadi menang jangan jumawa, kalah jangan neloktok
ya sama. Serahkan pada Allah. Pasti semua ada hikmahnya. Ya, sebagaimana Al-Qur'an katakan, wa asa an takrahu sa'a wa sarrul lakum. Wa asa an tubsar wa sarrul lakum khairul lakum. Ya. Jadi yang nampak baik di mata kita belum tentu baik di mata Allah. Yang nampak buruk di mata kita belum tentu buruk di mata Allah. Betul? Itu harus kita pahamkan ya. Baik sekalian. Ya, barangkali itu yang urusan murahat nanti kita bahas lebih jauh ya di. Monggo Bapak sekarang dari karangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon penjelasan. Yang pertama adalah apakah hari Sabat itu berlaku bagi orang Yahudi, agama Yahudi atau bangsa Yahudi? Ada orang Yahudi yang sudah masuk Islam, Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Saul, dan Abdullah bin Salam. Apakah dia masih terkena peraturan hari Sabat? Satu. Yang kedua, orang-orang Hindu itu memuliakan sapi. Orang-orang Yahudi diperbolehkan menyembelih sapi. Orang Islam diperbolehkan menyembelih sapi. Pertanyaannya ini tidak itu pertanyaannya adalah saya pergi ke Kudus mencari suku sapi tidak ada. Adanya suku kerbau. Padahal sapi halal disembelih. Di sana ada Sunan Kudus, Jafar Sodik, dan ada Sunan Muria. Mengharamkan yang halal, apakah itu boleh menurut pandangan Islam? Sapi halal disembelih, tapi diharamkan di sana, dan di sana tidak ada penyembelihan sapi. Mohon penjelasan bagaimana kedudukan orang Islam di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali selamat datang, tetapi bertanya sedikit dulu saya, maaf. Sesuai dengan pokok bahasan yaitu tadi sudah banyak bicara tentang Israel, Yahudi dan sebagainya, Nasrani. Saya ingat tadi ulasan dari Kiai kita pada bulan itu, katanya itu dalam surat An-Nabluan surat Al-Baqarah 120 itu wali Allah saya ada. Jadi kalau saya mau bertanya Pak Ustadz mau penjelasannya, sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini sampaikan tadi, yang kita juga banyak tahu juga bahwa memang banyak pembantaian dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang itu memang sudah tak terhitung lagi jutaan orang saudara kita di Palestina meninggal. Tapi kalau menurut saya itu sebenarnya ladang amal untuk orang berjihad untuk mati syahid. Jadi Allah kondisikan siapa yang mau mati syahid ya lari ke sana, pergi ke sana berjihad kamu. Nah, cuma kita karena kita punya negara, punya aturan, kita tidak sembarangan bisa pergi ke sana. Nah, orang-orang yang pergi ke sana itu apa kelompok katakan sebagainya, orang gaji bagus, siap tempur sebagainya, banyak yang ke sana. Tapi secara negara kita belum pernah kirimkan pasukan untuk membantu orang Palestina memerangi Israel, tapi memberi bantuan sembako ya masjid dan sebagainya, memang ada rumah sakit. Nah, kalau orang mau masuk surga dengan diampunkan dosanya, yaitu mereka pergi ke haji, Allah siapkan Mekah. Ini haji ke sana, kamu diampunkan dosa seperti baik. Cuma besoknya kan bisa bikin dosa lagi dan seterusnya. Pertanyaan saya Ustaz, dari pokok bahasa yang Ustaz sampaikan tadi, yaitu Allah menyatakan dalam Al-Quran itu tidak akan pernah senang. Kalau menurut bahasa terjemah yang saya baca gitu kan, kalau tafsirnya mungkin Yai Ridwan lebih tahu kan, tidak akan pernah senang yang namanya orang Nasrani dan Yahudi kepada kamu sebelum kamu itu mengikuti cara hidup mereka atau milah tahun. Jadi tidak akan pernah senang. Artinya kalau sudah Allah mengatakan tidak akan pernah senang, berarti sampai kiamat yang namanya orang Yahudi dan Nasrani itu kepada kamu. Tapi yang saya mau pertanyakan ini,
banyak. Ya kita nggak usah bicara orang luar negeri nih, orang Indonesia, bukan kelas biasa, bukan kelas-kelas menengah ke bawah, kelas atas menyatakan bahwa ayat itu Nabi Muhammad salah catat tentang Al-Baqarah tadi katanya. Nggak mungkin orang Yahudi itu benci sama kita, nggak mungkin orang Nasrani itu benci sama kita. Sementara Allah jelas menyatakan itu tidak akan pernah senang. Artinya tidak pernah senang, berarti kan benci itu artinya. Itu yang mau saya tanyakan. Udah itu ada lagi bilang salah catat Nabi Muhammad dan tidak mungkin orang Yahudi Nasrani itu benci pada kita. Sementara yang ngomong ini, yang menyatakan ini nyata-nyata bukan orang biasa, tokoh, ulama, bahkan pernah jadi orang nomor 1 di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Prof atas ilmunya. Kita mengingatkan, maksudnya kita diingatkan bahwa luar biasa Al-Quran telah menulis hingga saat ini terbukti memang fenomena Israel yang banyak negara meskipun sudah memberi masukan kepada PBB soal kekejaman Israel, tapi tidak mampu untuk membuat PBB itu berkutik sehingga menghukum atau setidaknya menengahin untuk tidak terjadi pertumpahan darah atau rekonsiliasi perdamaian antara Israel dan Palestina, tidak mampu. Ternyata dihajar terus Palestina, dan ini memang sudah tertulis dalam naskah Al-Quran. Tugas kita tentu terus mendoakan Palestina. Terima kasih Prof yang mengingatkan. Tadi Pak Imam Besar Pak Ridwan juga mengingatkan jumlah korban yang sudah mencapai 30.000 jiwa. Yang saya ingin tanyakan, ada banyak podcast di Indonesia sekarang ini, acara-acara TV di Indonesia ini, acara debat di Indonesia ini, bahkan sudah tampil di depan Indonesia yang mayoritas Islam. Sekarang mulai muncul banyak tokoh-tokoh Israel yang membela Israel, justru ingin membuat pola pikir kita untuk kembali netral. Yang awalnya Indonesia pro Palestina sekarang diajak untuk menuju ke netral. Jadi propaganda seperti ini sudah sampai ke dunia podcast, broadcasting, kemudian politik, begitu. Itu yang saya ingin tanyakan, apa yang harus kita lakukan untuk membendung informasi yang salah sehingga generasi muda ini tetap lurus kepada Al-Quran. Sebagaimana komunisme sekarang ini, generasi muda mana tahu, karena film PKI juga kurang digaungkan. Yang kedua adalah saya ingin tanya, mohon maaf kalau bersinggungan dengan politik. Dunia liberalisme, sekularisme maupun orang yang anti muslim, kenapa bisa bersatu untuk memilih salah satu paslon, sedangkan muslim tidak bisa bersatu untuk memilih salah satu paslon? Non muslim sangat bersatu untuk menolak salah satu paslon, sedangkan muslim tidak bisa bersatu untuk menolak salah satu paslon. Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntas. Ya, dari Pak Yai Budiman dulu, panjang lebar dan ini politik syariah. Satu, apa berlaku untuk agama beragama Yahudi? Ada yang beragama Islam, ya, ini yang pertama. Jadi hari Sabtu atau Sabtu dalam bahasa Ibrani itu adalah khusus umatnya Nabi Musa waktu itu. Tauhid Musa itu berganti menjadi tauhidnya Nabi Daud, dikembangkan dengan kitabnya Zabur, Taurat dan Zabur diganti kitabnya menjadi Injil. Maka berlakulah peralihan dari kitab Taurat ke Zabur ke Injil ke Quran. Jadi masing-masing, kalau kita sekarang ikuti Injil, sudah nggak ada Injil. Ikuti Taurat, Zabur sudah nggak ada. Adapun sudah menjadi buah tangan manusia, sudah diubah-ubah. Jadi maka kemudian muncul dalil bahwa kita hanya boleh ikuti Quran
nggak ada yang lain. Injil sudah menjadi agama yang sesat dalam tafsirnya Al-Fatihah, kemudian agama Yahudi juga agama yang dimurkai Allah, ya. Kita baca tafsirnya di Al-Fatihah sehingga tidak perlu lagi mengikuti itu, ya. Itu hanya untuk berlaku untuk kaum Yahudi ketika itu hari Sabtu itu, ya. Ini yang kita pahamkan. Meskipun ada orang Yahudi agama Islam, ya Islam berarti dia harus ikuti agama Muhammad, ya, Muhammad Quran, ya. Kemudian Hindu muliakan sapi itu sudah kepercayaan, ya, orang itu dengan sapinya kita mensucikan dia. Tapi saya punya mahasiswa Hindu, nah ini ya, Hindu, tinggal di Demak, PNS Demak. Ketika hari raya Kurban ditanya, saya tanya juga ke dosen, kamu hari raya kamu masih hidup masih Pak? Istri saya Islam. Nah kalau pas Idul Kurban nyembelih itu kamu gimana perasaannya? Oh biasa aja, itu kan di Bali, saya di sini, gitu kan? Kamu ikut makan, gitu. Itu masalah gitu. Jadi dia Hindu tapi masih makan. Jadi kalau orang Hindu di Bali mau makan sapi ya cari di Jawa. Karena ketahuan dia makan sapi dihukum adat di Bali. Misalnya si A, agama Hindu, makan sapi, sate sapi di Bali kan ada, tongseng sapi juga ada di Bali, ya, di kelompok Muslim. Dia di situ kena hukum adat, ya, dia dibunuh. Maka kalau dia pengen makan sapi ya ke Jawa, gitu kan? Itu kira-kira kepercayaan gitu sah nggak? Kamu Islam, tapi kamu ke sana, ke Eropa sana nggak ada Islam, jadi aku boleh nggak usah salat, bisa nggak gitu? Nggak bisa kan? Akidah model gitu, ya. Ini pengalaman itu, ya. Kemudian sembelih sapi, soto kerbau, ya ini memang berlaku adat istiadat. Mula bukone, ya, asbab nuzulnya dulu memang kalau tidak salah saya pernah baca satu riwayat di Demak itu Kudus, ya, itu sapi itu kurang disukai dagingnya, ya. Meskipun sekarang sapi banyak, kambing sapi banyak, ya. Tapi karena saya banyak dinas ke Kudus, ke Demak, ya kalau soto Kudus, soto kerbau gitu, ya enak juga, mahal harganya tapi nggak tahu apa kerbau itu mahal, tapi jelas saya makan soto dan sate kerbau itu sudah biasa gitu. Karena itu termasuk ternak dan halal kan, ya ada haramnya kan. Jadi zaman sekarang itu kan termasuk di hukum fikihnya kan halal, nggak ada larangan. Kecuali kalau agak jauh sana antara perbatasan Demak ke Manapur, jadi ada suike apa itu? Apa Pak? Apa? Namanya apa? Kodok, ya. Nah, saya itu haram, saya nggak mau, gitu kan. Nah, jadi itu fikih kita begitu, jadi kita lakukan. Kemudian ya cukup ya Pak, ya cuma sudah selesai ya, nggak ada yang lain ya Pak, ada ya. Kemudian Pak Said Tayyib, pembunuhan massal di Palestina melakukan amal bagi para mujahid itu betul, ya, mujahid betul kan. Cuman kalau kita menganggap ladang amal terus kita ke sana, ini kan di hubungan negara nggak semudah ketika terjadi konflik di mana, di Maluku itu mana ya, yang akhirnya para mujahid itu ke sana. Poso itu mana Pak? Sulawesi ya, Poso ya, Maluku Utara itu kan para mujahid ke sana semuanya, FPI masuk sana semuanya, dan akhirnya ditakuti mereka. Yang terakhir kan masih ada Panglima apa yang kemarin memuji-muji Palestina, memuji Israel itu apa? Yang foto sama pejabat-pejabat dulu. Apa itu? Ada kan? Yang dari Manado itu apa? Kalau saya tahu Pak. Lupa saya itu. Apa Pak?
Samuni. Laskar Samuni itu kan termasuk yang dikejar-kejar sama FPI dibunuh waktu Poso waktu itu. Dan mereka terpesongkan dengan kekuatan mujahid kejar naik kapal semua, nggak ada yang melarang kan. Dan akhirnya dimenangkan oleh Islam di situ ya, kekuatan Poso itu. Demikian ya, jadi itu mujahid Pak, antar negara ada prosedur yang repot ya, repot itu. Tapi kalau nggak dibatasi itu orang-orang mujahid Indonesia udah salah semuanya ya, udah salah semuanya ya. Quran kembali terbukti hingga sekarang PBB tidak mampu lagi. Sudah berapa kali kita sampaikan bahwa PBB itu mempem karena semua pembiayaan investasi macam-macam Amerika sebagai ketua keamanan PBB itu, presiden dan seluruhnya itu dibiayai oleh orang-orang Yahudi ya, George Soros misalnya, Robert Murdoch misalnya, orang-orang kaya di dunia itu yang membiayai kehidupan Amerika ya, sehingga tidak mungkin di Bani Israel yang di sana membunuh Palestina hanya ngomong saja, nggak berani turunkan pasukan PBB yang bisa seperti di Afghanistan misalnya, nggak mungkin ya. Itu ya, jadi kasusnya kasus masalah anggaran ya. Podcast TV banyak tokoh bela Israel, propaganda ya. Ini menurut saya adalah memang zaman akhir. Zaman akhir itu banyak iman yang berubah. Itu salah satu ciri zaman akhir adalah banyak iman berubah. Murtad, fasik, memusuhi Islam. Nah, kita agar kita tidak ikut-ikutan seperti itu ya. Yang terakhir, sosialisme, liberalisme dalam Perpres ini kenapa ambil satu pilihan? Inilah dunia. Dunia itu membuat orang harus memilih ya. Adunya darul